Halo teman-teman, dalam kesempatan yang baik kali ini kita akan belajar bersama mengenai analisis data pencemaran lingkungan tahun 2021 dengan menggunakan R. Nah, yang pertama kita harus membuka R-nya dulu nih. Kemudian teman-teman bisa menggunakan R Markdown ya. Nah, di sini aku udah buka R Markdown-nya dan kemudian kita bisa mendefinisikan terkait library-nya dulu ya. Oke, untuk library kali ini aku menggunakan library dplyr, kemudian ada library tidyr, kemudian juga menggunakan library XL karena data utamaku bentuknya Excel gitu ya. Jadi kita harus menggunakan library ini biar nanti datanya terbaca. Nah, kemudian juga menggunakan library skimr karena nanti digunakan untuk ini teman-teman melihat bagaimana sih datanya itu, apakah ada pencilannya atau tidak seperti itu. Kemudian variabelnya apa saja. Kemudian di situ juga kita bisa melihat bagaimana tipe-tipe datanya. Nah, kemudian langsung aja nih yang pertama, kita bisa mendefinisikan dulu data frame yang akan kita gunakan. Bisa dilihat di layar. Kita bisa mendefinisikan data yang teman-teman gunakan itu dengan read Excel gitu ya. Karena, itu tergantung teman-teman sih. Tapi kalau punya aku itu bentuknya Excel, jadi harus read Excel kayak gitu. Kemudian kemudian ditulis path atau letak file teman-teman. Nah, kalau sudah, kemudian kita bisa menggunakan head agar jika teman-teman menggunakan raw data itu tidak terlalu berat ya, karena hanya beberapa baris aja yang ditampilkan. Nah, kita bisa di-run dulu library-nya, kemudian inputnya. Waduh, ada yang error nih. Sebentar teman-teman, sepertinya di itu spasinya. Ya, jadi untuk pet itu diperhatikan spasi dan lain-lainnya nah. Nah, itu sudah bisa, dataku sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kita bisa lanjut ke apa nih, sebentar. Nah, kita bisa lanjut setelah melihat data, itu kita mau melihat bagaimana kondisi dari data ini. Nah, di statistika deskriptif itu kan disajikan ringkasan data dengan memperhatikan bagaimana pola persebaran data, nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan apakah data itu berkumpul dengan rentang tertentu atau tidak, kayak gitu. Itu penting sebelum kita melakukan preprocessing data selanjutnya nih. Jadi kita perlu tahu dulu nih sifat datanya seperti apa melalui deskripsi statistiknya. Nah, itu. Kita bisa menggunakan skim ya teman-teman, skim to white, dan library-nya yang tadi skim app kayak gitu. Nah, itu udah terlihat nih teman-teman bahwa ternyata tidak ada missing value-nya ya. Oke, aman. Kemudian kita punya 4 variabel di mana ada 1 karakter yaitu provinsi dan 3 karakter numerik. Mohon maaf, 3 tipe data numerik yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Oke, karena sudah aman gitu ya dan sudah sesuai tipe datanya, kita bisa lanjut. Kita akan melihat plot missing. Nah, di sini untuk melihat apakah setiap variabel itu ada missing value-nya atau tidak. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan library Data Explorer. Tadi di atas aku sudah ini ya. Oh, belum ternyata teman-teman. Jadi aku harus mendefinisikan dulu library Data Explorer. Nah, di run, udah, kemudian aku kembali lagi untuk nge-run yang plot missing. Nah, alhamdulillah ternyata tidak ada missing value di keempat variabel yang aku miliki. Oke. Lanjut. Oh ya, teman-teman perlu diketahui untuk data yang aku gunakan ini, aku mengambil dari publikasi BPS ya, terkait pencemaran lingkungan per provinsi itu ditinjau dari jumlah
desa dan kelurahan di tahun 2021. Nah, kemudian nih teman-teman aku pakai Glimpse. Sebenarnya ini opsi lain untuk melihat tipe data setiap variabel yang ada di data kita tuh seperti apa. Nah, kayak tadi kan, glimpse-nya kelihatan kan? Sama sih hasilnya dengan skim bahwa kita tuh punya variabel provinsi, bentuknya karakter, kemudian pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga variabel pencemaran udara, bentuknya numerik. Oke, lanjut kita akan melihat preprocessing data ini dengan mengecek bagaimana kondisi box plot. Maksudnya bagaimana kondisi data ini. Tadi kan kita udah ngecek nih, pakai plot missing ya. Nah, sekarang tuh kita mau lihat ada nggak data pencilannya. Mohon maaf, tadi kan plot missing untuk melihat missing value. Nah, sekarang kita mau melihat apakah ada pencilan di data kita. Nah, itu kita menggunakan box plot, teman-teman. Untuk memudahkannya, itu bisa menggunakan grafik box plot dengan sintaksnya bisa dilihat di layar. Kita pakai box plot, kemudian masukkan datanya, dan karena aku ingin melihat ketiga variabel itu seperti apa kondisi datanya, sehingga aku masukkan semua variabelnya dengan data, kemudian dolar, dan setiap variabelnya, kayak gitu. Kemudian ini bisa diberi judul box plot pencemaran lingkungan dan dengan nama koordinat Y-nya jumlah kabupaten kota. Nah, bisa terlihat teman-teman bahwa ternyata box plot dari ketiga data ini lumayan berbeda ya, dan semuanya cenderung menceng kanan, seperti itu. Sedangkan untuk outlier-outliernya ini bisa dilihat lebih detail sih, apakah dia memang pencilan ataukah memang keadaan aslinya tuh seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa pencilan itu banyak sekali cara menanganinya dan tidak semena-mena dibuang begitu saja. Oke, sekian dulu teman-teman untuk part 1 dan tunggu part selanjutnya. Bye-bye.